Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Emir Rashid dan saya akan mempresentasikan formulasi strategi bisnis Hotel Betara Syariah di Bandar Lampung. Latar belakangnya, hotel di Indonesia itu mengalami penurunan dikarenakan adanya COVID-19. Kemudian berkembang secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2024. Kemudian pada perusahaan jasa akomodasi menurut kepemilikan sertifikat syariah menurun menjadi min 0,22% pada tahun 2023. Di sini ada presentasi kepemilikan sertifikasi syariah di Provinsi Lampung meningkat sebesar 3,38% sehingga menjadi 8,45% pada tahun 2023. Rumusan masalahnya, Hotel Betara Syariah itu opening 20 Desember 2022. Kemudian pada tahun 2023, Hotel Betara Syariah itu bekerja sama dengan Oyo maupun Red Doors, namun tidak mendapatkan banyak keuntungan yang diharapkan sehingga seringkali menutup kekurangan dalam bidang finansial. Tahun 2024, ownernya itu memutuskan hubungan dengan Oyo dan Red Doors. Walaupun tidak bekerja sama lagi, hotel tersebut tidak mampu untuk memulihkan finansialnya dikarenakan tidak adanya penggunaan strategi bisnis yang optimal. Pada Juli 2024, owner barunya itu membuat perusahaan CV Irvana Golden yang mengakuisisi Hotel Betara Syariah, kemudian mengevaluasi kegagalan sebelumnya dengan menambahkan added value yang berguna untuk meningkatkan kinerja hotel beserta karyawan ke depannya dengan cara bertahap. Pertanyaan penelitiannya, apakah strategi bisnis yang tepat untuk Hotel Betara Syariah? Kemudian tujuan penelitiannya adalah memformulasikan strategi bisnis yang tepat untuk Hotel Betara Syariah. Setelah literaturnya, ada lingkungan bisnis itu mencakup lingkungan makro yang dipengaruhi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan alam, dan hukum. Kemudian ada lingkungan meso, itu mencakup kerangka lingkungan kompetitif secara langsung. Lingkungan mikro itu mencakup pasar yang memungkinkan dalam berkompetisi dengan pesaingnya. Strategi kompetitif, hal-hal yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang dituju. Dalam bola itu terdapat bermacam kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya. Akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi suatu bisnis itu harus dapat mengidentifikasikan targetnya dengan menyadari potensi dari bisnis tersebut di masa yang akan datang. Kemudian analisis pesolnya itu untuk mengetahui lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi cara berbisnis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam berbisnis. Analisis five forces itu untuk dapat merespon secara cepat dan manajemen risiko dan mengevaluasi kinerja internal maupun eksternal agar tetap berkelanjutan. Analisis value chain untuk menentukan posisi kompetitif suatu bisnis pada pasar mengenai pemahaman bisnis secara internal dari hulu ke hilir. Analisis SWOT itu untuk dapat menunjang terhadap pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada analisis BMC, itu untuk membuat strategi dalam pengembangan bisnisnya sehingga memungkinkan pengaruh keputusan yang diambil. Metode penelitiannya, itu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu profit and loss, memudahkan dalam pengalokasian dan mengoptimalkan sumber daya agar lebih efisien, in-house guest list untuk memetakan dan memposisikan pelanggan yang mengacu pada perlunya retensi untuk memasarkan jasa yang ditawarkan oleh hotel. Kemudian data primer itu wawancara dengan ekstra hotel, yaitu pelanggan yang datang secara langsung, pelanggan melalui platform online, pelanggan korporat, dan manajer tour and travel. Kemudian ada wawancara dengan internal hotel dengan owner dan manajer hotel. Wawancara tersebut akan diberikan pertanyaan berupa PESTEL, Five Forces, Value Chain, SWOT, dan BMC. Berikutnya hasil pembahasan PESTEL. Dari segi politik, pajak hotel di Bandar Lampung itu sebesar 10% dari pendapatan kotor yang mempengaruhi harga kamar dan tingkat hunian. Kenaikan harga dikarenakan pajak itu mempengaruhi minat beli pelanggan dan kebijakan dari agen perjalanan. Namun pajak tersebut tidak terlalu mempengaruhi keputusan pelanggan secara langsung karena pelanggan lebih mempertimbangkan kebijakan hotel. Pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50% menyebabkan sekitar 46% industri hotel di Bandar Lampung itu beresiko terdampak akibat penurunan aktivitas rapat dan kunjungan dinas. Dari segi ekonominya itu, pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung itu meningkat 0,02% jadi 4,57% pada tahun 2024. Pada Januari 2025, inflasinya itu menurun jadi 1,04 membantu menekan kenaikan harga secara umum. Pada September 2024, penurunan Gini rasio itu menunjukkan pemerataan pendapatan yang dapat mendorong stabilitas konsumsi masyarakat. Dalam sosial, pelanggan mempertimbangkan adanya faktor pendapatan, harga hotel, pengalaman sebelumnya saat menginap untuk membuat keputusan menginap. Konten-konten di media sosial itu juga dapat mempengaruhi keputusan pelanggan karena kan adanya visualisasi pengalaman menginap di hotel tersebut. Dari segi teknologi, teknologi digital memudahkan pelanggan dikarenakan sistem reservasi yang berbasis cloud yang mempermudah pemesanan hotel sesuai ketersediaan kamar secara real time. Dalam segi lingkungan, di sini ada dapat gambar TPA Bakung yang penuh dengan sampah, sehingga mewajibkan pelaku bisnis harus menjalankan dan diawasi pelaksanaan AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pelaku bisnis juga harus mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian pemantauan kualitas air tanah secara rutin sebagai pengelolaan limbah cair.
Dari legalitasnya, hotel itu wajib untuk melindungi data pelanggan dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaannya. Dilarang mengubah data pribadi dan sistem keamanan tersebut wajib terenkripsi untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Hotel wajib terdaftar dengan nomor induk berusaha dan memenuhi standar perizinan usaha berisiko menengah dan sertifikasi yang diperlukan. Penetapan gaji itu sesuai dengan kesepakatan antara pengelola usaha dan tenaga kerja dengan upah minimum itu ditinjau berdasarkan kondisi ekonomi daerah. Hotel itu mewajibkan untuk pengembalian dana sebagai ganti rugi ketika pelanggan batal menginap, sesuai dengan persyaratan dari OTA maupun dari hotel tersendiri. Di sini ada persaingan internal dan terdapat nama-nama hotel di Bandar Lampung yang bersaing dengan Hotel Betara Syariah dari rentang harga terendah hingga tertinggi yang menawarkan fasilitas dan daya tarik untuk pelanggannya. Ancaman pendatang baru dikarenakan tidak adanya hambatan besar bagi hotel baru untuk masuk pasar, sehingga hotel-hotel baru itu sering menawarkan harga yang lebih murah untuk menarik pelanggan. Tawar-menawar pemasok, fasilitas yang dipasok memiliki harga yang bervariasi, tergantung pemasoknya, dengan harga yang terjangkau dan pemasok utamanya itu berasal dari luar kota. Kemudian ada ketergantungan dari kerjasama dengan pemasok, tawar-menawar pembeli, di mana promo menarik dari hotel-hotel yang dicantumkan di media digital menjadi faktor utama pemilihan hotel dengan harga yang lebih murah. Jadi pelanggan dapat memilih hotel berdasarkan preferensi pribadi. Promo diskon tersebut bervariasi antar media digital yang dirancang untuk menarik pelanggan agar menginap di hotel tersebut. Kemudian ada ancaman produk pengganti seperti Oyo dan Red Doors itu sulit berkembang di Bandar Lampung dikarenakan kualitas yang lebih rendah dibandingkan hotel-hotel pada umumnya. Penginapan alternatif juga bisa dipilih untuk menekan anggaran pelanggan. Berikutnya ada value chain, di mana infrastruktur bisnisnya itu Hotel Betara Syariah menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya, termasuk pengelolaan keuangan yang halal dan bebas dengan riba. Kemudian pelayanan dan interaksi dengan pelanggannya berlandaskan nilai-nilai Islam, pengelolaan sumber daya manusia itu pelatihan yang diberikan oleh karyawan yang berpengalaman dan disesuaikan dengan budaya kerja syariah. Kemudian juga manajer hotel itu memantau kinerja dan memberikan pelatihan SOP-nya. Di sini ada deskripsi karyawan yang bekerja di Hotel Betara Syariah dengan gaji pokok dan insentifnya. Kemudian di sini ada pengembangan teknologi seperti sistem post VHP yang digunakan untuk reservasi, catatan tamu, penentuan kamar, dan penyimpanan data pelanggan. Pengadaan barang dan jasa, di sini ada pemasok-pemasok yang bekerja sama dengan Hotel Betara Syariah beserta harganya. Kemudian di paling kanan bawah, untuk pelanggan yang memesan kamar dengan sarapan, akan diberikan sarapan dengan menu yang berbeda tiap harinya. Pengadaan sumber dayanya, Hotel Betara Syariah itu memiliki perlengkapan standar kamar yang sesuai dengan kriteria hotel. Fasilitas keamanan yang meliputi alat pemadam kebakaran dan CCTV, fasilitas mencuci dan ruang jemur di lantai 3. Kemudian metode pembayaran seperti QRIS, debit, dan kredit. Operasionalnya itu mencangkup tenaga kerja dari berbagai divisi dalam setiap divisi yang tanggung jawabnya itu jelas, yang bekerja sama sesuai dengan SOP-nya. Pengantaran sarapan ke kamar untuk pelanggan yang memesan kamar dengan sarapan, dan fasilitas amenities gratis yang disediakan di setiap kamar. Keamanan yang dijaga oleh security dan dipantau melalui CCTV 24 jam. Distribusi layanannya proses reservasi fleksibel dan komunikasi yang responsif selama 24 jam seminggu melalui telepon maupun email. Penjualan dan pemasaran, promosi yang dilakukan secara berkala melalui sosial media, kemudian pemanfaatan media digital dan optimalisasi SEO di Google dan penggunaan iklan di Google untuk meningkatkan visibilitas hotel. Kemudian hotel dapat bekerjasama dengan konten kreator. Dari segi pelayanannya, kebersihan kamar itu dijaga dengan ketat sebelum dijual kembali kepada pelanggan lain. Pelayanan ramah dari check-in hingga check-out. Kemudian front office itu juga secara aktif meminta masukan dari pelanggan untuk evaluasi pelayanan yang telah mereka lakukan. Analisis SWOT, di mana kekuatannya itu Hotel Betara Syariah itu menawarkan harga yang terjangkau dengan lokasi yang strategis dengan konsep urban view. Kemudian menyediakan perlengkapan ibadah. Fasilitas hotel itu mencakup balkon yang luas, desain bangunan yang modern, pelayanan yang ramah, dan area parkir yang luas. Kelemahannya itu adalah di bagian kebersihan seperti noda yang sulit hilang, kasur yang lengket dan lembab, serta lemari yang berbunyi saat dibuka. Kemudian wifi yang kurang kuat dan keterbatasan channel TV dikarenakan menggunakan antena digital. Peluangnya itu adalah pendapatan pajak dari industri, perhotelan, dan pariwisata berpotensi mendukung perkembangan infrastruktur pariwisata, seperti perbaikan jalan dan peningkatan objek wisata di Bandar Lampung. Peningkatan usaha dan pengembangan UMKM itu berpeluang meningkat seiring perbaikan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata. Tren akomodasi dan perhotelan bersertifikat syariah itu meningkat sehingga berpeluang bagi wisata halal dan religi di Bandar Lampung. Buka peluang bagi hotel itu untuk meningkatkan standar pelayanan yang ancamannya, pemotongan anggaran pemerintah hingga 50% itu menurunkan tingkat hunian kamar dan mengancam industri perhotelan. Tingginya inflasi di beberapa provinsi menurunkan daya beli masyarakat sehingga mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dan berdampak pada penurunan hunian hotel. Hambatan yang masuk pada pasar yang rendah dengan kompetitor baru menawar harga yang kompetitif
dan fasilitas yang lebih modern. Hotel konvensional itu menawarkan keunggulan fasilitas yang lengkap dan fleksibilitas layanan dibandingkan hotel syariah yang memiliki peraturan yang lebih ketat. Media digital itu memungkinkan akses pada pelanggan untuk membandingkan harga, layanan, serta preferensi. Rumah singgah, Oyo, kemudian Retours, jadi pesaing dengan harga yang lebih murah meskipun pelayanannya terbatas dan memiliki kualitas yang lebih kurang daripada hotel di Bandar Lampung. Di BMC kemitraan utamanya itu optimalisasi kerjasama dengan agen perjalanan wisata dengan kontrak 1 sampai 2 tahun dengan skema pembayaran yang dapat disepakati oleh dua belah pihak. Agen perjalanan wisata yang domisilinya itu adalah Palembang, Hotel Betara Syariah dapat bekerjasama dengan semua agen perjalanan wisata tersebut. Terdapat banding paket wisata. Wisata Pulau Pahawang didapatkan dari kerjasama Tour and Travel sebagai akomodasi dan penginapan di Hotel Betara Syariah. Aktivitas utamanya itu Hotel Betara Syariah dapat analisis harga kompetitor dan menetapkan harga pasar, harga dan layanan sesuai dengan regulasi. Pada proses reservasinya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, pengelolaan kritik dan syarat untuk meningkatkan layanan pelanggan, program pelatihan yang dipantau dan dievaluasi, menerapkan pelatihan sequence of service, yaitu pelatihan urutan pelayanan tamu dari kedatangan hingga kepulangan untuk meningkatkan standar pelayanan. Sumber daya utamanya itu rekrutmen karyawan itu dengan syarat minimum lulusan SMK perhotelan atau pernah berpengalaman di industri perhotelan dengan training selama 6 bulan. SDM itu berperan penting untuk memenuhi standar pelayanan hotel, reservasi, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas. Dari proposisi nilainya, penilaian dan ulasan positif itu memperkuat citra hotel sebagai akomodasi syariah yang nyaman dan berkualitas. Harga yang terjangkau dan sepadan dengan kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan pelanggannya adalah pelayanan yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan, interaksi staf yang profesional, ramah, cepat tanggap, dan komunikatif dalam berbagai bentuk layanan langsung pada pelanggan. Program loyalitas bagi pelanggan tetap dan yang mengikuti sosial media Hotel Betara Syariah. Promo harga kamar itu disebarluaskan melalui WhatsApp bisnis dan Instagram Stories. Salurannya itu promosi melalui WhatsApp, Instagram, dan platform pemesanan online. Kemudian ada relasi atau kerjasama dengan hotel lain seperti Watika Hotel yang menjadikan Hotel Betara Syariah itu sebagai alternatif apabila kamar Hotel Watika itu penuh. Strategi harga kamar yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan tingkat okupansi dan musim kunjungan. Dari segmen pelanggannya itu secara demografis menargetkan keluarga, wisatawan dengan berbagai latar belakang usia, pendidikan dan pendapatan yang bervariasi. Secara geografisnya fokusnya pada wisatawan domestik khususnya dari Kota Palembang. Perilakunya itu nyasar pelanggan dengan anggaran terbatas yang mencari akomodasi syariah yang aman dan nyaman. Dari segi psikografisnya untuk pelanggan yang menginginkan ketenangan, kenyamanan dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dari segi struktur biaya, pengeluarannya itu dikontrol agar tidak mempengaruhi kualitas layanan. Ada batas maksimal bulanan untuk menjaga profitabilitas. Dalam mengoptimalkan kegiatan operasionalnya tersebut, kegiatannya itu diprioritaskan bagian terpenting terlebih dahulu tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Evaluasi berkala yang dilakukan terhadap efisiensi biaya tersebut. Aliran pendapatan, di sini ada harga kamar berdasarkan tipe pelanggannya, memiliki harga kamar yang berbeda-beda. Di sebelah kanannya ada harga kamar untuk pelanggan yang memesan via telepon ataupun email yang membeli dalam jumlah banyak. Ada tarif pembelian satu kamar dan seterusnya. Di sini ada biaya tambahan untuk early check-in. Early check-in pertama itu dibayarkan sejumlah 50.000, 30 menit sebelumnya naik menjadi 10.000 dan seterusnya. Kemudian di sini ada biaya tambahan untuk late check out, di mana check out 1 jam pertama itu 50.000 dan akan naik sekitar 60.000 untuk 30 menit ke depan. Kemudian di sini ada penerapan harga sewa ruang rapat untuk rapat setengah hari dan rapat seharian penuh yang dapat dinegosiasikan. Kemudian di sini ada penerapan harga penjualan minuman yang ditawarkan oleh Hotel Betara Syariah. Kesimpulannya itu adalah faktor inflasi yang menurun dan pemerataan pendapatan di Bandar Lampung serta dengan meningkatnya hunian khusus pada akomodasi dan perhotelan syariah di Provinsi Lampung yang semakin memberikan banyak peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hotel. Efisiensi anggaran pemerintah merupakan ancaman dikarenakan mengurangi penggunaan ruang rapat dan tingkat hunian di hotel-hotel di Bandar Lampung berdampak pada berbagai aspek industri yang terkait. Kebijakan pajak yang meningkat dari 11% menjadi 12% itu mempengaruhi tingkat kenaikan bahan-bahan dan fasilitas pendukung di hotel. Hotel Betara Syariah itu dapat memposisikan menjadi hotel yang ramah keluarga dengan harga yang kompetitif, serta diperkuat dengan destinasi wisata populer, fasilitas publik, dan kuliner khas Lampung yang dekat dengan hotel menjadi nilai tambah dan menarik bagi pelanggan. Persaingan pada pasar memerlukan hotel untuk beradaptasi terhadap perbedaan dan berubah-ubahnya preferensi pelanggan maupun strategi yang diterapkan oleh pesaingnya. Hotel itu menjadi ketergantungan terhadap pemasok di Pulau Jawa. Saran yang dapat saya sampaikan adalah mengoptimalisasikan digitalisasi dengan menerapkan promosi melalui media sosial. Berfokus pada pelatihan staf dan pelayanan, memastikan standar pelayanan tersebut tinggi dan sesuai dengan syariat Islam serta sesuai dengan preferensi pelanggan yang tinggi. Menyesuaikan penetapan harga yang dinamis dan dipantau berdasarkan fluktuasi terhadap permintaan pelanggan. Kemitraan dan pertimbangan kontrak jangka panjang dengan agen perjalanan yang seringkali memesan kamar Hot Betara Syariah dalam jumlah yang banyak dapat membantu meningkatkan hunian kamar. Berikut ini daftar pustakanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.